Sebenarnya peluang laba emiten, untuk tumbuh di tahun 2021 bisa dibilang cukup besar ya. Hmm. Tapi hal ini memang terjadi karena memang faktor laba di tahun 2020 ini turun signifikan dikarenakan dampak dari, pandemi COVID-19. Memang pertumbuhan laba new normal baru akan lebih, clear atau jelas setelah vaksin dan obat penanganan Covid ditemukan. Kalau kita bisa lihat secara merata, laba perusahaan di tahun 2020 diestimasikan turun sekitar 20% secara Hmm. secara secara rata. Namun hal ini diharapkan dapat tumbuh kembali di level at least di atas 20% di tahun 2021, tentu saja dengan asumsi yang pertama adalah penyebaran COVID-nya sudah mulai menurun, kemudian bunga juga tetap rendah, serta debitur bank tidak memburuk ya dari sisi NPL dan restrukturisasi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi laba di bursa efek saat ini dari sektor perbankan sudah sekitar hampir 45% bobotnya. Hmm. Jadi kami berharap sampai dengan akhir tahun adanya perbaikan, ekspektasi mungkin sekitar 3-4% di tahun 2020 dan di tahun 2021 kami berharap adanya rebound ya di level mungkin lebih dari 20% di tahun 2021. Oke, Anda tadi sampaikan ada angka potensi penurunan di 20% secara rata-rata. Kalau kita petakan lebih detail lagi dari catatan Afris, ini kira-kira secara sektoral, sektor mana saja sih Pak ini sehingga kita bisa lebih bijak masuk ke dalam sektor tadi? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi sektor, kita berharap adanya perbaikan-perbaikan ya, perbaikan-perbaikan dari sektor yang memiliki dampak terhadap pelemahan ekonomi. Namun dari Apris Asset Management saat ini memang kita memilih saham ataupun obligasi yang memiliki kualitas yaitu yang memiliki dampak minimal terhadap pandemi COVID-19 ini. Seperti saham telekomunikasi, kemudian saham perbankan. Kita juga memilih emiten-emiten atau saham-saham yang dari sektor yang kira-kira cepat berbalik ya Hmm. ketika ekonomi sudah mulai membaik atau recovery seperti materials, energi, infrastruktur, dan retail. Baik. Uh, Tips dan saran dari Anda, karena kita berbicara mengenai stock market terkadang juga bisa jadi sangat sentiment driven sehingga kita tidak boleh lengah masuk ketika semuanya sedang excited masuk ke sektor tersebut. Apa yang Anda pandang dari sektor-sektor tadi Pak yang terkadang hanya karena momen sementara dan menjadi sangat sentiment driven, katakanlah sektor farmasi dan sebagainya. Ya, kalau saran dari kami sebagai aset manajemen kita harus tetap fokus terhadap tujuan investasi dan juga profil risiko. Kalau kita lihat, kalau kita berbicara terkait dengan reksadana saham, kita harus berfokus terhadap profil Ya. risiko yang lebih tinggi dan kemudian jangka waktu yang lebih tinggi. Karena kita melihat bahwa ekspektasi pertumbuhan emiten atau korporasi itu tersebut di atas let's say 10 atau 15 tahun. Yang Hmm. artinya kita tetap harus fokus terhadap tujuan investasi dan juga disesuaikan dengan profil profil risiko. Walaupun dalam jangka pendek akan tetap ada sentimen-sentimen negatif, baik itu yang terkait dengan misalnya terkait dengan pandemi atau begitu juga sebaliknya. Kita juga tidak boleh panik buying apabila ada salah satu sektor yang sangat outperform dikarenakan dengan pandemi ini. Jadi kita harus tetap fokus terhadap tujuan investasi dan juga disesuaikan dengan profil risiko.